Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kepala ular Jiuying terbenam dalam-dalam ke daging ular piton raksasa itu, mulutnya yang bergerigi berlumuran darah. Lu Jiajia melompat ke atas, menyeret pedangnya, meraih tinggi ke udara tepat saat pupil Jiuying berkilat oleh cahaya pedang. Saat pedang itu menebas, benang-benang emas yang tak terhitung jumlahnya menerangi Minglan, mendesis seperti kabel listrik yang melilit baja. Inilah kekuatan gagak emas atas pedang itu. Pedang itu jatuh dari udara, seperti bilah guilotin yang turun dari langit, bersih dan tajam. Kali ini, pedang dan gagak emas beresonansi satu sama lain, melepaskan aliran energi pedang tajam yang tak berujung. Penghinaan di mata Jiuying dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Jiuying melepaskan cengkeramannya pada ular itu, memutar kepalanya dan menerjang ke arah wanita berbaju putih yang telah jatuh dari udara dengan pedangnya. Dengan suara retakan seperti kilat membelah pohon raksasa, kepala Jiuying langsung memenggal kepala Lu Jiajia. Energi mayat hidup menyembur keluar seperti darah. Lu Jiajia terjatuh, berhenti tiba-tiba di udara. Ia menghindari hantaman kepala raksasa lain dan mendarat kembali di punggung ular itu. Genggaman Ning Changjiu pada tali kekang emas sedikit bergetar, guratan darah merah tua terlihat di antara ujung jarinya. Setelah Lu Jiajia menghunus pedang, luka-lukanya semakin parah, namun jantungnya berdebar kencang bagai lautan, energi pedang masih bergelora di dalam dirinya. Tanpa menunggu Ning Changjiu berbicara, Lu Jiajia mengangkat pedangnya lagi saat kepala lain menyerang. Meskipun tidak sekuat yang pertama, kepala itu tetap memotong tulang belakang kepala lainnya. Kepalanya terkulai, pupilnya dipenuhi aura kematian. Ning Changjiu, yang mengendalikan ular itu, mempererat cengkeramannya pada 9 bayi. Kepala-kepalanya yang besar, menari-nari bagai guntur, menghantam ular itu bagai cambuk. Salah satu kepalanya bahkan mengenai dada dan perut ular itu saat ia mengangkat kepalanya, merobek lubang berdarah di tubuhnya yang sudah babak belur. Ular Siu mengayunkan kepalanya dengan cara yang sama, mengabaikan luka-lukanya. Kepalanya yang besar dan berbentuk kerucut menghantam langsung ke kepala tengah 9 bayi. Setelah membuatnya kehilangan keseimbangan, ular itu menyerang dari samping, menggigit lehernya dan menjepitnya ke tanah. Kepala tengah 9 bayi memberi perintah, dan kepala-kepala yang tersisa, yang masih berdiri, menyerang Ning Changjiu. Di tengah benturan yang berdentang, Lu Jiajia melancarkan beberapa serangan pedang, mencegat serangan 9 bayi untuk Ning Changjiu. Ning Changjiu, memegang kendali emas dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di punggung ular hitam itu, menggertakkan giginya, mengendalikan ular Siu, berniat memenggal leher 9 bayi dalam satu gerakan cepat. Energi pedang Lu Jiajia, yang masih tersisa, meletus sebelum kepala lain, yang berniat menggigit Ning Changjiu, jatuh, memenggal lehernya dengan satu tebasan dari jarak puluhan kaki. Cahaya di mata ular itu meredup, dan setelah jatuh ke tanah, daging dan darahnya hancur menjadi abu, kembali berubah menjadi kerangka tulang. 9 bayi meraung kesakitan, kata-kata panik mereka hampir tak terdengar saat mereka menyerang tanpa henti ke arah para pembudidaya ular. Setelah tebasan pedang Lu Jiajia, luka di punggungnya melebar, meninggalkan pakaian putihnya berlumuran darah. Urat-urat biru kehijauan di lengannya yang seputih salju semakin jelas, membuatnya tampak seperti porselen rapuh. Tenggorokannya bergerak sedikit, menumpahkan darah, tetapi ia mengerucutkan bibir dan menelannya kembali. Ia tahu jika ia pingsan, ia dan Ning Changjiu pasti akan binasa. Lu Jiajia memaksakan energinya hingga mencapai puncaknya. 3 dari kepala 9 bayi telah terpenggal, terkulai lemas, masih beregenerasi perlahan. Kepala-kepala raksasa yang tersisa semakin takut pada Lu Jiajia. Mereka sudah berselisih satu sama lain, dan kini mereka tersentak di bawah tajamnya pedang. Namun mereka juga mengerti bahwa jika kepala pusat 9 bayi terbunuh, mereka juga akan menjadi mangsa pembantaian. Menyadari bahwa mereka hanya berpura-pura dan menguji musuh untuk waktu yang singkat, dan bahwa luka-lukanya sendiri tak lagi layak ditunda, Lu Jiajia melompat, pedang Minglannya dipenuhi cahaya gagak emas, dan menebas kepala terdekat. Mereka bersiap, mengaktifkan kekuatan ruang, mengalihkan energi pedang Lu Jiajia ke salah satu kepala, lalu melancarkan serangan mendadak ke arah Lu Jiajia. Namun, Lu Jiajia waspada terhadap penggunaan kekuatan ruang mereka yang berulang. Saat hukum ruang diaktifkan, ia menghancurkan sebagian kehampaan dengan pedangnya. Saat ia bergerak, energi pedang terus berlanjut, memanjang di sepanjang celah kehampaan, masih memenggal kepala ular itu. Energi pedang itu tidak fatal, pembunuh sebenarnya terletak pada benang emas yang melekat padanya. Benang itu mengiris kepala ular itu, meninggalkan luka yang sangat parah. Ketika Lu Jiajia muncul kembali, 9 serangga sekali lagi menyambutnya dengan rahang mereka yang berdarah. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang, Lu Jiajia menerjang maju, menghunjam ke rahangnya. Sebuah lubang berdarah menganga di belakang tengkoraknya, dan Lu Jiajia muncul, menyeret Bai Hong bersamanya. Kedua kepala ular itu, yang terluka tetapi tidak mati, semakin parah oleh luka-luka mereka, dan mereka menyerang lagi, satu di atas dan satu di bawah.
Serangan pedang Lu Jiajia terhenti, memaksanya mundur untuk bertahan. Kedua kepala ular yang berbenturan itu menerjang ke arah Lu Jiajia, yang memegang pedangnya secara horizontal untuk menangkis, sebuah adegan yang berlangsung sesaat di udara. Pupil mata Ning Changjiu mengerut. Saat kepala-kepala ular itu menghantamnya, Lu Jiajia praktis telah kehilangan sebagian besar daya tahannya, membuatnya jatuh terjerembab dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Meskipun Ning Changjiu mengerti niatnya, langkah seperti itu terlalu berisiko. Jantungnya, beserta rambutnya, terasa seperti akan meledak. Lu Jiajia jatuh terjerembab, tubuhnya bagaikan pedang, menghantam kepala utama, dicabik-cabik oleh ular-ular itu dan terjepit di tanah. Jiu Ying merasakan bahaya dan mencoba melepaskan diri, tetapi ia tidak berhasil. Namun, Lu Jiajia sebelumnya telah menguras sebagian besar energi spiritualnya, dan kini, melemah, ia tak mampu mengerahkan tenaga lagi. Meskipun serangannya cepat, pedang itu tetap menjadi tebasan murni, tak mampu menimbulkan kerusakan dahsyat. Sementara itu, tanpa perlindungan Lu Jiajia, Ning Changjiu, yang bertengger di punggung ular itu, kembali diserang oleh kepala-kepala yang tersisa. Setelah beberapa manuver, Ning Changjiu terpaksa melepaskan kendali untuk sementara dan mundur di sepanjang punggung ular yang melengkung itu. Dengan sekali hentakan, Lu Jiajia jatuh terjerembab, menghantam tengkorak Jiu Ying dengan keras. Meskipun benturan pedang itu tidak terlalu kuat, namun cukup cepat dan tajam untuk menembus pupil Jiu Ying dengan akurat, menembus daging busuknya. Darah, bercampur dengan pecahan pupil, meledak di depan mata Lu Jiajia, memercikkan roknya hingga merah tua. Jiu Ying memutar tubuhnya dengan keras, menahan rasa sakit dan amarah. Tangan Lu Jiajia terkulai lemah di gagang pedang. Serangan ini hampir menghabiskan kekuatan spiritual terakhirnya, tetapi jauh dari efek yang diinginkan, hanya membutakan salah satu matanya. Saat Jiu Ying menggelengkan kepalanya dengan keras, kultivator ular yang sempat terbebas dari kendali Ning Changjiu gagal mengendalikannya, dan tubuh Lu Jiajia pun terlempar tinggi ke udara. Ketika kepala satunya menggigit Lu Jiajia yang terlempar, Ning Changjiu langsung menggunakan tali kekang di tangannya untuk melilit Lu Jiajia, lalu menariknya kembali ke sisinya. Saat itu, Lu Jiajia diikat dengan tali emas. Ia merasa bajunya bengkak dan hampir robek. Untungnya, Ning Changjiu segera menarik talinya dan memeluk Lu Jiajia. Setelah berbisik, "Jangan takut," ia kembali menghentikan ular reparasi itu dengan tali kekang, dan membiarkannya menyerang Jiu Ying yang sedang berusaha melepaskan diri. Lu Jiajia bersandar di dada Ning Changjiu. Ia bisa mendengar detak jantungnya yang kencang. Detak jantung ini cepat dan gelisah, seperti binatang kecil yang ketakutan, yang membuat orang ingin menenangkannya. Lu Jiajia mengulurkan tangannya, tetapi ia tak berdaya. Ning Changjiu memegang pinggangnya dengan lemah dan melindunginya. "Jangan takut," kata Ning Changjiu lagi, mendekatkan diri ke telinganya. Daun telinga Lu Jiajia memerah, dan tubuhnya gemetar. Ia sedikit mengerucutkan bibirnya dan bergerak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi takut darah akan mengucur dari bibirnya jika ia membukanya sedikit. Ia ingin memberitahu Ning Changjiu bahwa ia sama sekali tidak takut, tetapi ketika ia mendengar detak jantung Ning Changjiu, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia takut. "Ia takut kita akan mati bersama di sini." Saat itu, darah Lu Jiajia mendidih. Sebuah dorongan tiba-tiba menyergapnya. Jika mereka bisa selamat hari ini, ia akan melepaskan posisinya sebagai pemimpin puncak Tianku. Ia ingin menjelajahi dunia bersama pemuda di sampingnya, menghidupkan kembali setiap adegan kesengsaraan batin yang mengerikan itu, kabut dan awan di antara pegunungan, salju putih di gurun, awan dan hujan di Gunung Wushan. Namun kini, bahkan mimpi yang menjadi kenyataan itu pun bukan lagi mimpi. Ning Changjiu memperhatikan perubahan halus pada wanita dalam pelukannya. Ia menundukkan kepala, menatap matanya, dan ia merasa pupil matanya yang sebiru air musim gugur menyimpan jejak salju dan api. Ia bertanya, "Ada apa?" Lu Jiajia ingin bicara banyak, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, ia menenangkan diri dan berbisik, "Setelah ini selesai, ayo kita lihat teratai." Saat ia berbicara, darah mengalir dari mulutnya. Ning Changjiu merasakan sakit di hatinya. Ia menekan jarinya ke bibir wanita itu, membungkamnya. Ia lalu mengangguk, "Ya, kita sepakat." Komunikasi kini terasa seperti kemewahan. Mereka hanya bertukar beberapa patah kata sebelum serangan yang mencekik itu kembali terjadi. Jiu Ying kehilangan penglihatannya di satu mata, dan pukulan itu melemahkan kendalinya atas tubuhnya. Han Qi Zhenren, yang sebelumnya terkekang, mengambil alih. Namun, ia adalah orang luar, dianggap sebagai tumor di dalam tubuhnya, dan seluruh tubuh Jiu Ying menolaknya. Alis Jiu Ying menonjol, sisiknya retak, dan tubuh Han Qi Zhenren terhimpit sedikit demi sedikit. Pemandangan itu mencekam. Pria tua itu, yang hampir menyatu dengan Jiu Ying, tampak terperangkap di rawa, tangannya mencengkeram daging Jiu Ying yang terkoyak, sebagian besar tubuhnya masih terperosok dalam daging yang samar itu. Ekspresi Han Qi Zhenren bercampur antara ketakutan dan geli. Ia tampak berusaha melepaskan diri dari belenggu Jiu Ying, namun juga tampak sangat enggan meninggalkan sarang ini. Pergulatan dan gigitan yang kacau terus berlanjut. Xiuse dan Jiu Ying sama-sama penuh luka, tulang-tulangnya terekspos.
Sulit untuk membedakan mana yang terluka lebih parah. Kepala Jiu Ying yang terpenggal perlahan pulih. Tak lama lagi keseimbangan kekuatan akan kembali goyah. Master Han Qi memperhatikan dengan saksama ular itu mencabik Jiu Ying. Ia berbagi kesadaran dengan Jiu Ying, dan karenanya turut merasakan sakitnya. Perpaduan dan jalinan kesadarannya dengan Jiu Ying membuatnya gila, dan untuk sesaat, ia bahkan tak tahu siapa dirinya. Ning Changjiu, yang menggendong Lu Jiajia, menghindari serangan Jiu Ying, menyerang celah di antara mereka. Ia sempat mempertimbangkan untuk memanggil kitab suci pedang, tetapi ia sudah melakukannya hari ini, dan upaya kedua kemungkinan besar akan menghabisinya. Bahkan setelah mengerahkan segenap upayanya untuk mengendalikan ular itu, situasi terus berputar ke jurang yang tak terpecahkan. Kekuatan spiritual Ning Changjiu terus terkuras, dan kendalinya atas ular itu melemah. Ia merasa kendalinya akan segera putus, kuda liar di bawahnya menggila, dan ia mungkin akan menjadi orang pertama yang bunuh diri. Namun pada saat itu, sebuah titik balik terjadi. Titik balik ini datang dari Master Han Qi. Mata Master Han Qi terbelalak, merasakan sakit yang luar biasa saat ia menyaksikan ular-ular itu mencabik-cabik tubuhnya. Pikirannya yang sudah kacau akhirnya menyerah. Ia merasa Jiu Ying akan hancur hari ini, dan ia tak ingin mati bersama Jiu Ying. Tiba-tiba, sebuah pikiran gila muncul di benaknya. Apa yang akan kau lakukan? Berhenti. Kau gila. Dasar kanker. Petik 2. Berhenti. 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 Aku bisa memberimu kendali atas tubuh ini. Berhenti. Master Han Qi, bagaikan iblis, mengangkat lengannya dan menebas, memutuskan hubungan antara kepala utama dan tubuh Jiu Ying. Di kaki puncak Tianku, kepala Jiu Ying telah berdiri sendiri selama ribuan tahun. Penyatuannya dengan Jiu Ying tidaklah sempurna, dan di bawah kendali penuh Master Han Qi, kepala itu terlepas dari tubuh seperti ekor kadal. Sekalipun aku bertahan hidup hari ini dengan bergaul dengan orang bodoh sepertimu, aku pasti akan dihukum surga nanti. Han Qi meraung. Tindakannya sama saja dengan meninggalkan 8 kepala lainnya. Tanpa dukungan kepala pusat 9 bayi, kepala-kepala yang tersisa tidak akan dapat hidup kembali setelah dipenggal. Ning Changjiu juga terkejut dengan kejadian mendadak ini. Ia dan Lu Jiajia bertukar pandang, masing-masing segera menyadari bahwa ini bahkan lebih buruk bagi mereka. Ular yang sedang memperbaiki diri itu kini melilit erat tubuh 9 bayi. Lehernya telah terpenggal, dan ia kembali menjadi seekor ular piton tunggal yang mandiri. Tanpa pengaruh 8 kepala lainnya, kesadaran asli 9 bayi tak lagi mampu menekan Han Qi. Han Qi sepenuhnya menguasai kepala ini, mengendalikan 9 bayi dan membalas gigitannya sebelum ular yang sedang memperbaiki diri itu bisa lepas. Menyaksikan kejadian ini, sisa-sisa 9 bayi dengan keras mengecam pengkhianatan Han Qi, memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan terakhir yang dahsyat terhadap ular yang sedang memperbaiki itu. Terlepas dari apakah kepala 9 bayi itu lolos atau tidak, ia akan berjuang untuk bertahan hidup. Ning Changjiu tak lagi punya harapan. Ia mengangkat Lu Jiajia yang terluka parah ke pundaknya, menopang kakinya dengan tangan, dan berlari melintasi punggung Xiuse, menggunakan teknik tak terlihat untuk melarikan diri. Lu Jiajia berbaring di atasnya, melingkarkan lengannya di lehernya. Gagak emas terbang kembali ke pundaknya. Gagak itu tampak telah mengerahkan banyak tenaga, bulunya berubah dari emas gelap menjadi hitam pekat, seolah-olah telah berguling-guling di bara api dan, dengan tekanan lebih lanjut, akan menyerupai gagak biasa. Gagak itu terkulai lemas di bahu Ning Changjiu yang lain, seolah memohon kepada pemiliknya yang tak bermoral ini untuk membawanya kembali ke rumah ungu untuk memulihkan diri. Namun pelarian mereka tidak berlangsung lama. Tanpa kendali dan stimulasi gagak emas, kekuatan Xiuse sangat berkurang. Tuan Han Qi akhirnya menghentikan pengejaran tanpa henti terhadap Xiuse dan berbalik untuk mengejar pasangan yang melarikan diri itu sekali lagi. Berhenti. Mau kemana kalian? Kembalilah. Bunuh tukang reparasi ular itu, dan akan ada kesempatan bagi tubuh kita untuk menyatu. Kalau kamu pergi kayak gini, suatu hari nanti, tenaga di tubuhmu nggak akan bisa disalurkan, dan kamu bakal mati dan tinggal tulang lagi. Tenanglah. Saat Han Qi, menunggangi binatang buas itu, sangat menginginkan tubuh asli Jiu Ying. Ia tertawa terbahak-bahak, 3.000 tahun yang lalu, kau dibantai seperti babi dan anjing. 3.000 tahun kemudian, kau bukan tandinganku. Hari ini, akhirnya aku mengerti, satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia ini adalah menjadi makhluk yang benar-benar agung. Kau menyebut dirimu dewa, tetapi dibandingkan dengan dewa sejati, kau tak lebih dari seekor semut. Apa ruginya kau? Bunuh mereka, dan cepat kembali. Kau tak akan pernah menemukan tubuh sekuat ini di dunia ini. Han Qi mengabaikan permohonan dan ancaman binatang buas lainnya. Sebuah pikiran yang telah menggeliat selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya gemetar karena kegembiraan. Ia akhirnya mengambil keputusan. Jiu Ying pada akhirnya akan mati, tetapi sekarang, di hadapannya terbentang jalan menuju kehidupan abadi. Sosok Ning Changjiu dan Lu Jiajia yang melarikan diri dengan cepat disusul. Langit dan bumi bermandikan warna merah tua. Lu Jiajia melirik ke samping, pupil matanya sepenuhnya terkonsumsi oleh matahari terbenam yang tak begitu panas.
Pakaian mereka lebih merah daripada matahari terbenam. Di belakang mereka, Lu Jiajia menyaksikan tanpa daya ketika kepala 9 bayi, yang dikendalikan oleh Master Han Qi, menerjang mereka. Ia memejamkan mata, suaranya rendah dan tegas, turunkan aku. Kau boleh lari, kau boleh pergi. Ning Changjiu memeluknya erat, tak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Jangan bicara. 9 bayi mendekat, sosok mereka yang melarikan diri diselimuti bayangan ular raksasa. Selincah apapun Ning Changjiu, ia tak bisa melarikan diri selamanya. Teknik tembus pandangnya dan teknik bulan air cermin hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Ia harus membawa Lu Jiajia bersamanya, jadi trik tersembunyi ini kini tak berguna. Baik Lu Jiajia maupun Ning Changjiu memahami hal ini. Turunkan aku mastermu, ini perintahku, beraninya kau melawan, kata-kata Lu Jiajia dingin dan tegas. Ia menahan tangis, matanya yang sayu menatap 9 bayi mendekat. Harapannya yang dulu hanya hayalan berubah menjadi harapan agar Ning Changjiu selamat. Tiba-tiba, terdengar bunyi krek yang tajam, dan Lu Jiajia mengerang pelan, diikuti rasa sakit yang membakar di bagian punggungnya yang lunak dan montok. Seluruh tubuhnya didera rasa sakit yang merobek, rasa sakit yang seharusnya tak terasa, namun mengirimkan getaran di hatinya, dan daun telinganya tiba-tiba memerah. Beraninya dia. Lu Jiajia mengepalkan jari-jarinya. Ning Changjiu menarik tangannya, berkata dengan tegas, sudah kubilang, jangan bicara. Saat itu, seolah-olah peran guru dan murid telah terbalik. Sikap guru murid Lu Jiajia hancur oleh tamparan itu. Ia mencengkeram leher pria itu, benar-benar terbebani oleh otoritasnya. Ia tidak mempertanyakan ketidakpatuhannya, tetapi mengerucutkan bibirnya dalam diam. 9 bayi sudah berada di belakangnya. Ning Changjiu memejamkan mata, pikirannya tiba-tiba meraung, sutra pedang. Apa kau ingin melihatku mati? Sutra pedang, tentu saja, bisa merasakan perubahan Ning Changjiu. Ia merasa sangat bersalah karena telah memilih orang yang salah. Ia merasa bahwa bahkan dengan lelaki tua bernama Yan Zhou, ia mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi. Namun, hanya setelah beberapa jam bersama pemuda ini, apakah ia akan dikubur bersamanya? Roh kitab pedang meratapi kemalangannya, berkata tanpa daya, aku tidak bisa membunuh monster ini. Ning Changjiu berkata, sekalipun aku tidak bisa membunuhnya, aku akan mencoba. Pinjamkan aku pedangmu. Roh kitab pedang mengangguk tanpa daya. Ketika matanya terbuka kembali, cahaya keemasan menyala di pupilnya yang linglung. Kepala besar 9 bayi terbanting ke bawah. Ning Changjiu tiba-tiba berbalik. Ia menopang paha Lu Jiajia dengan satu tangan, pedang di tangan. Ia berjongkok sedikit, lalu melompat seperti pegas, menebas Master Han Qi dengan satu tebasan. Meskipun Master Han Qi berada di posisi dominan, ia tidak berani meremehkan kekuatan mematikan pedang itu. Ia telah lama mengantisipasi upaya putus asa Ning Changjiu. Karena terkejut, kekuatan pedang yang mengerikan itu pun berkurang drastis. Penglihatan Ning Changjiu dipenuhi kegelapan, hanya secercah kehidupan. Seperti biasa, ia menggunakan ujung pedangnya untuk mengisi secercah cahaya itu, bagaikan anjing surgawi melahap rembulan. Namun, secercah cahaya itu telah bergeser. Pedang hitam Ning Changjiu kembali jatuh ke dalam kegelapan. Kegelapan tak bisa dibedakan dari kegelapan. Serangan pedang itu mendarat di kehampaan. Teknik pedang itu awalnya dimaksudkan untuk merenggut kesadaran Ning Changjiu sepenuhnya, tetapi Lu Jiajia tiba-tiba menggigit bahunya dengan ganas. Bersamaan dengan itu, ia mengulurkan jari-jarinya dan mengetuk beberapa titik akupuntur pada Ning Changjiu, menarik kembali sebagian kesadarannya yang tercerai-berai. Di dalam tubuh Ning Changjiu, sesosok makhluk, mungkin seekor gagak atau gagak emas, berkokok, seperti kelabang yang mendengar kokok ayam jantan. Ning Changjiu menoleh dan memelototi Lu Jiajia dengan penuh kebencian. Kemudian, pupil matanya yang gelap kembali fokus, dan setelah sesaat tak sadarkan diri, ia kembali tenang. Ning Changjiu terengah-engah, jantungnya masih berdebar tak menentu. Ia menatap pedang di tangannya, yang telah menyimpang dari lintasannya dan menusuk dalam-dalam ke tubuh kultivator ular itu. Kartu truf terakhirnya jatuh ke dalam kehampaan. Tak jauh di depan, Master Han Qi mengulurkan tangan dan menahan Ning Changjiu dengan kekuatan ruang. Pedang Lu Jiajia bergetar, dan ia berjuang melawan, tetapi lukanya begitu parah sehingga tak satu pun energi spiritual yang bisa diekstraksi dari lautan Qi-nya. Hasil akhirnya telah ditentukan. Master Han Qi menarik Ning Changjiu ke hadapannya, mencengkeram leher Ning Changjiu, menatap matanya, dan berkata, kau tak bisa lari. Lengan Ning Changjiu mengendur, dan tubuh Lu Jiajia meluncur turun. Ia mengayunkan tangannya ke depan, menghunus pedang virtual, berbalik, dan menebas Master Han Qi dengan pedang. Kekuatan sejati Master Han Qi saat ini tidak sebaik Lu Jiajia. Jika Lu Jiajia tidak terluka parah saat ini, ia mungkin akan langsung ditikam sampai mati oleh pedang ini. Meski begitu, niat pedang yang menghunus pedang masih memaksa Tuan Han Qi untuk mundur sementara. Ning Changjiu sempat beristirahat sejenak, tetapi ia tak berdaya melepaskan diri dari kurungan ruang ini. Pergi, teriak Ning Changjiu pada Lu Jiajia. Lu Jiajia menatapnya, tiba-tiba tertawa pelan, dan air mata mengalir dari matanya.
Ia tak berkata apa-apa, hanya tatapan, dan Ning Changjiu mengerti bahwa ia tak akan pernah pergi. Dunia memang selalu dramatis. Beberapa saat yang lalu, Lu Jiajialah yang mendesaknya untuk meninggalkannya dan melarikan diri sendirian. Tuan, cepatlah pergi. Tubuh Ning Changjiu gemetar, suaranya seperti bisikan lemah. Apakah kau tahu bagaimana memanggilku Tuan sekarang? Bibir Lu Jiajia memucat. Ia memejamkan mata, suaranya tercekat oleh isak tangis, dan ia mengulurkan tangan gemetar, mencoba menghunus pedang virtual lainnya. Namun, Master Han Qi tidak memberinya kesempatan. Kau sungguh wanita paling berbakat yang pernah datang ke puncak Tianku dalam 100 tahun. Master Han Qi menatapnya dan berkata, seharusnya kau tidak datang. Cinta adalah kuburan setiap wanita berbakat. Sambil berbicara, sebilah pedang besar yang terkondensasi dari angkasa menghantam Lu Jiajia. Lu Jiajia mengerang. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, mencoba menangkis serangan itu, tetapi kekuatan pedang itu menghancurkan lengan bajunya. Tubuhnya meluncur turun ke bawah tubuh piton raksasa itu, hampir jatuh. Namun kuku Lu Jiajia menancap kuat di daging ular itu. Kukunya menggores sisiknya, melilit ke belakang, jari-jarinya berlumuran darah, namun ia tak menunjukkan keinginan untuk melepaskannya. Dalam sekejap itu, ular itu terus melaju kencang, menyeberangi Sungai Merah yang memisahkannya dari tanah terlantar selatan dalam sekejap. Saat Jiuying menyeberangi Sungai Merah, semuanya tampak seperti tulang-tulang putih. Bayangan tulang-tulang itu berkelebat di air. Jiuying tidak berhenti, berlari kencang menuju pusat tanah terlantar selatan. Terjebak dalam penjara spasialnya, Ning Changjiu menatap dengan mata terbelalak, tertegun, seolah-olah ia orang gila. Tatapannya seolah mempertanyakan apa sebenarnya yang direncanakan Han Qi. Han Qi, tampaknya, merasa ambisinya yang besar akan terasa sepi tanpa suara. Ekspresinya penuh semangat, tahukah kau apa yang terkubur di pusat gurun selatan? Tak seorang pun menjawabnya, jadi ia hanya bisa bergumam dalam hati, di pusat gurun selatan terdapat gua pemakaman dewa. Di dalam jurang itu terdapat makhluk sejati, yang setara dengan dewa tertinggi. Ning Changjiu juga mendengar Nyonya Bai membicarakan hal ini, karena ia sendiri telah merangkak keluar dari jurang itu. Konon, mereka yang tidak memiliki kultivasi yang memadai tidak dapat memasukinya sama sekali, dan setiap kali mereka melompat ke dalamnya, mereka akan kembali ke tepian. Han Qi tertawa terbahak-bahak, dewa itu sekarang disebut dewa tanpa kepala. Dulu, dewa-dewa lain pasti mengkhianatinya, bersekutu dengan dewa lain untuk membunuhnya, dan memenggal kepalanya untuk mencegah kebangkitannya. Kalau tidak, apa yang bisa menghancurkannya? Dewa tanpa kepala, dewa tanpa kepala, gumam Han Qi dalam hati, tanpa meragukan kebenaran legenda itu. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak, dewa tanpa kepala. Itu dewa tanpa kepala, bagaimana mungkin kebetulan seperti itu ada di dunia ini? Dewa itu tidak punya kepala, dan kebetulan aku punya kepala dewa yang lebih rendah untuk diberikan. Para dewa akan menerimaku. Para dewa tidak akan pernah mati. Ini takdir. Takdir bersamaku. Kata-kata Han Qi agak tidak jelas, seperti orang gila atau orang bodoh. Ia menatap Ning Changjiu sejenak sebelum tiba-tiba teringat bahwa inilah orang yang akan ia bunuh. Ia kembali mencengkeram leher Ning Changjiu dan berkata, kau akan menjadi persembahan pertamaku untuk para dewa. Titik. Zhang Qiyu tidak tahu sudah berapa lama ia mengikuti gadis bersenjata itu. Ia tak habis pikir mengapa gadis itu memilih cara berjalan yang paling memakan waktu dan melelahkan, padahal wilayahnya jelas berada di dalam 5 jalan. Gadis bermargasi itu membawa kotak senjata besar di punggungnya, dan ia berjalan di depan tanpa berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba, ia berhenti dan menoleh ke belakang. Ada apa? Tanya Zhang Qiyu. Ia mengikuti arah pandangannya dan melihat ke kejauhan, tetapi tak melihat apapun. Gadis bermargasi menyipitkan mata dan tiba-tiba berkata, ayo pergi. Sambil berbicara, kotak senjata di punggungnya terbuka, dan semua senjata beterbangan keluar, membentuk burung dapeng yang terbuat dari senjata. Gadis bermargasi itu melompat ke atas senjata dapeng, mengeluarkan pisau dan pedang di kedua sisi pinggangnya, lalu menusukkannya ke mata burung dapeng. Ia memberi isyarat kepada Zhang Qiyu untuk naik. Zhang Qiyu naik ke punggung burung itu dengan gemetar. Burung dapeng itu terbang ke angkasa dan segera menjauh dari Nanzu. Tuan, apa yang terjadi? Zhang Qiyu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kemudian, wanita muda itu mengatakan sesuatu yang membuat Zhang Qiyu gemetar sekujur tubuh, raja berdosa telah menjelma ke dunia manusia. Master Han Qi belum pernah ke jurang Southern Wheel, tetapi leluhur sektenya pernah ke sana dan meninggalkan catatan sejarah. Zhang Qiyu juga telah menceritakan kepadanya tentang lokasi jurang tersebut dan legenda dewa tanpa kepala. 9 bayi maju jauh ke dalam Southern Wheel. Hampir semua orang di punggung 9 bayi mendengar serangkaian suara dengungan rendah yang riuh. Dengungan bisikan roh-roh jahat bagaikan lengan yang terulur untuk merebut jiwa-jiwa jauh di dalam setiap kulit. Lengan baju Ning Changjiu terkulai. Dari sudut pandang Lu Jiajia, jubah putihnya berkibar seperti hantu gantung.
Dalam beberapa tarikan napas, ia mendapatkan kembali kekuatannya dan tiba-tiba menerjang ke depan, menggunakan tubuhnya sebagai pedang untuk menyerang langsung ke Master Hanci. Serangan itu singkat dan cepat. 9 bayi menghancurkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya, menakuti segerombolan binatang buas dan burung-burung aneh, lalu melesat dalam pola ular menuju pusat. Lu Jiajia bukan tandingan Hanci Zhenren saat ini. Ia telah kehilangan terlalu banyak darah dan seharusnya sudah pingsan. Ia tidak tahu apa yang menahannya. Tangannya yang berdarah sekali lagi mencengkeram ekor Jiuying yang terpenggal, menolak melepaskannya apapun yang terjadi. Ning Changjiu mengepalkan tinjunya di balik lengan baju. Ia mengatur napas dan ingin menggunakan Mirror Water Moon untuk melarikan diri, tetapi Hanci Zhenren seolah memperlakukannya sebagai korban yang paling berharga, menekannya dengan lapisan-lapisan kurungan spasial. Deretan pohon patah, dan ular-ular perbaikan menyambarnya, membuka jalan yang seolah tak berujung. Seluruh dunia seolah menjadi gila. Ning Changjiu tak lagi melawan sedikit pun, sementara Lu Jiajia mendekap erat tubuh Jiuying. Ia menundukkan kepala, dan tidak jelas apakah ia pingsan atau bertekad untuk menemani Ning Changjiu hidup dan mati bersama. Hanci Zhenren juga tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Ia seperti seorang pria yang berlayar di lautan, menuju daratan baru yang penuh harta karun. Sejak saat itu, masa lalu telah berlalu, dan hanya singgasana yang layu yang memanggilnya dalam takdirnya. Setelah sekian lama, Lu Jiajia mengangkat kepalanya. Ning Changjiu juga membuka matanya. Master Hanci berbalik dan melihat. Itu adalah jurang seluas danau. Di sekeliling jurang, permukaannya cekung ke dalam. Permukaannya tampak tersusun dari garis-garis padat yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis itu terus mengalir, tetapi mustahil untuk membedakan apakah garis-garis itu naik atau turun. Pada saat itu, Master Hanci melihat jurang itu, tetapi rasa penyesalan muncul di hatinya. Perasaan ini lenyap dalam sekejap. Semuanya tak dapat diubah. Tiba-tiba, Ning Changjiu mengangkat tangannya. Kitab suci pedang di hatinya mendesah, kecantikan adalah makam para pahlawan, kau belum menjadi pahlawan, tetapi kau harus menderita penyakit ini. Ning Changjiu tidak berkomentar. Lu Jiajia tiba-tiba berteriak, tidak. Master Hanci mengerutkan kening. Ning Changjiu menebaskan energi pedang. Ia telah mengumpulkan sedikit kekuatan di sepanjang perjalanan, hampir tidak cukup untuk pedang terakhir ini. Energi pedang itu melewati sisik Jiuying, dan tiba-tiba miring, tepat mengenai tempat Lu Jiajia berpegangan. Tangannya kosong, dan ia terlempar dari tubuh Jiuying. Ia merentangkan tangannya ke udara, seperti orang yang tenggelam, melambaikan tangannya tanpa daya di air, tetapi pakaian putih itu berada di luar jangkauannya. Ialah orang yang sebenarnya akan tenggelam. Jiuying bagaikan kapal dewa yang mengarungi angin dan ombak, melesat menuju tujuan akhir. Ning Changjiu menatap Lu Jiajia dari kejauhan. Ia tahu apa yang dikatakannya, tetapi ia tidak dapat mendengarnya. Jiuying jatuh ke dalam jurang, bagaikan mimpi samar tentang dewa tanpa kepala. Dunia menjadi gelap. Semuanya lenyap dari pandangan. Berlumuran darah, air mata mengalir di wajahnya. Ia menyeret tubuhnya yang penuh luka, hancur, ke tepi jurang. Ia berlutut di sampingnya, patah hati, lalu jatuh ke dalamnya. Beberapa tarikan napas kemudian, tubuhnya muncul kembali di tepian. Ia teringat legenda jurang, dan tak percaya. Jurang telah menerima mereka, jadi mengapa ia tidak mau menerimanya? Ia terus jatuh. Namun setiap jatuh akhirnya mengembalikannya ke titik awal, bagaikan 1000 lika-liku takdir. Terpisah oleh langit dan bumi. Matahari terbenam sepenuhnya ke dalam lembah. Keputusasaan total menyelimutinya. Kita jelas-jelas sepakat tentang ini. Ia berlutut di tepi jurang, terisak tak terkendali. Tanpa sepengetahuannya, sesosok yang terlambat berdiri di sampingnya. Sosok itu mengenakan jubah hitam, yang dari bagian depannya mencuat sesuatu seperti paruh gagak, menyerupai pinggiran topi yang aneh. Bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya menghiasi pinggiran jubahnya, warna hitam pekat yang hanya terlihat pada Jiuyu. Ia mengabaikan tangisan wanita itu, mengabaikan apapun di dunia ini, dan hanya menatap diam ke dalam jurang. Jurang itu juga diam menatapnya. Mereka saling menatap dalam diam. Sosok berjubah hitam itu akhirnya menghilang tanpa suara ke dalam kegelapan malam, seolah tak pernah ada di sana. Beberapa helai bulu hitam berjatuhan di hadapan Lu Jiajia. Bulu-bulu yang layu itu bagaikan pembatas buku yang berserakan di buku sejarah. Saat itu pertengahan musim panas, panasnya menyengat. Di taman paling terkenal di kota Kekaisaran Zhao, sebuah kolam teratai sudah mekar sempurna. Dari paviliun kecil di tengah danau, pemandangannya sungguh menakjubkan. Dengan bunga-bunga teratai yang bergoyang tertiup angin dan capung-capung yang terbang rendah. Tersembunyi di antara dedaunan teratai terdapat panggung-panggung batu yang diukir berbentuk daun teratai. Para dayang berpakaian istana, membawa keranjang bunga, meluncur anggun di antara dedaunan teratai zamrud. Dari kejauhan, dedaunan teratai menutupi panggung-panggung batu, bagaikan peri yang meluncur ringan di atas air, rok mereka bergoyang seirama dengan dedaunan teratai. Di sisi kolam teratai berdiri sebuah paviliun anggun, dibangun dengan indah, atapnya dilapisi genteng hijau mengkilap dan dibalut tirai kasa berukir.
Di balik tirai-tirai itu, beberapa wanita muda berpakaian elegan dari keluarga bangsawan mengobrol dan tertawa pelan. Para dayang berdiri di belakang mereka, terus-menerus mengipasi diri mereka dengan kipas daun palem. Konon kaisar kita akan hadir di perjamuan musim panas tahun ini. Yang mulia, apakah yang mulia benar-benar akan pergi? Berita itu benar sekali. Tahun ini, kita tidak hanya melatih beberapa pasukan elit, tetapi juga menghasilkan banyak pertapa. Kerajaan Jin dulu sangat arogan, dengan laporan gangguan perbatasan setiap beberapa hari. Itu sangat menjengkelkan. Tapi 6 bulan terakhir ini, suasananya sangat tenang. Apakah itu hujan musim gugur di akhir tahun lalu? Ya, aku sedang tidur saat itu. Jika aku kehujanan, aku mungkin akan menjadi salah satu pertapa gunung itu. Aku sangat berharap bisa segera menghadiri perjamuan musim panas malam ini. Gadis kecil, bahkan ketika aku melihatmu memikirkan tunanganmu, kau tidak seantusias ini. Bagaimana suamimu bisa dibandingkan dengan yang mulia? Di tengah percakapan, 2 wanita berpakaian istana berjalan, satu di depan yang lain, di antara bunga teratai di kolam. Mereka menundukkan kepala dan berjalan tergesa-gesa. Para wanita muda di paviliun menoleh. Mengapa terburu-buru? Apakah akan terjadi sesuatu? Seseorang bertanya dengan cemas, sambil menggenggam sapu tangannya. Seorang dayang istana mendekat, berdiri di luar tirai kasa. Ia membungkuk kepada para dayang muda berpangkat tinggi di paviliun, lalu berkata dengan tenang namun penuh penyesalan, Yang Mulia telah memutuskan bahwa perjamuan musim panas hari ini dibatalkan dan diundur ke hari lain. Tanggal pastinya masih dalam pembahasan, dan kami akan memberitahu Anda besok. Apa? Tidak bisa dibatalkan. Bagaimana mungkin? Apakah ada sesuatu yang serius terjadi? Para dayang anggun itu tak bisa lagi duduk diam, wajah mereka dipenuhi ekspresi terkejut dan menyesal. Mereka bertanya lebih banyak lagi, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Mereka hanya percaya bahwa kecantikan permaisuri yang tak tertandingi ditakdirkan untuk hilang hari itu. Tak lama kemudian, gemuruh guntur menggema di tengah panas yang sudah terik. Kemudian, perlahan-lahan, langit menggelap karena cahaya. Capung-capung di kolam teratai terbang semakin cepat, dan tetesan air hujan yang besar jatuh. Yang mulia adalah surga Zhao. Apakah yang mulia? Gelisah. Seorang wanita mengangkat tirai dan menatap hujan yang tiba-tiba turun, berkata dengan lembut. Jauh di dalam istana kekaisaran Zhao, sesosok tubuh berjubah naga hitam pekat bersepu emas menyelimuti istana yang remang-remang. Suara hujan terdengar di luar gerbang istana. Langit semakin gelap. Seorang dayang mencoba menyalakan lampu, tetapi dihentikan oleh dayang lain. Ia memegang tangan dayang itu dan dengan lembut menarik lengan bajunya. Wanita itu melirik Yang Mulia, yang duduk diam di meja dalam bayang-bayang, dan mengerti. Ia dan dayang itu meninggalkan aula tanpa suara. Aula itu sejuk, dan jubah naga hitam Zhao Xianger melekat lembut di tubuhnya. Remang-remang aula yang diguyur hujan seolah menyelimuti matanya. Ia menatap surat dan sekuntum teratai salju dengan benang sari hijau pucat yang tergeletak di atas meja, tanpa berkata apa-apa. Teratai salju itu membawa hawa dingin yang memancar darinya, mendinginkan aula dan membuat panas terik musim panas terasa seperti datangnya awal musim dingin. Riasannya setengah luntur, rambutnya terurai. Hari ini ia seharusnya mempersiapkan perjamuan musim panas, yang puncaknya akan ia hadiri, memamerkan visi agung masa depan Zhao kepada semua orang. Selama 6 bulan terakhir membangun momentum, Zhao Xianger telah menjadi dewa yang dipuja, bahkan lebih cantik dan misterius daripada permaisuri pada zamannya. Ia sudah menjadi gadis tercantik di Zhao. Hanya berdiri di sana, diam dan tak tergerak, keanggunannya sudah cukup untuk melampaui deskripsi apapun tentang seorang wanita, memikat semua orang. Sisa-sisa riasan di wajahnya telah diaplikasikan untuk waktu yang lama, dan itu sama indahnya. Alisnya dicat hijau, bibirnya tipis dan cerah, dan bulu matanya yang panjang melengkung membentuk lengkungan yang menyedihkan. Lekuk tubuhnya di balik jubah naga gelap bahkan lebih anggun. Namun, warna-warna cerah itu kini meredup bersama seluruh aula. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Zhao Xianger pelan setelah waktu yang lama. Ia mengambil amplop dari meja dan membacanya lagi kata demi kata, memastikan ia tidak salah membaca satu kata pun. Tetapi setiap kali membaca, hatinya terasa semakin hampa. Ini adalah surat dari Yujian Tianzong. Surat itu menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi lebih dari sebulan yang lalu, tetapi surat ini ditulis baru-baru ini, seolah-olah berlalunya lebih dari sebulan telah menghapus semua harapan. Isi surat itu sederhana, hanya menyatakan bahwa Ning telah melawan iblis untuk waktu yang lama dan jatuh ke jurang Southern Wilderness, hidup atau matinya tidak pasti. Dia tidak ingin mempercayainya. Dia dan Ning Changjiu telah mengalami tahun-tahun di kota Linhe bersama. Jurang Southern Wastelands adalah tempat Nyonya Bai pertama kali lahir, tetapi bukan tulang manusia yang melahirkannya, melainkan tulang hewan, tulang dewa iblis yang tersembunyi di dalam jurang, terkubur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemahaman Zhao Xianger tentang Southern Wastelands Abyss, yang diperoleh melalui banyak buku peninggalan permaisuri, secara alami semakin dalam, tetapi semakin dalam ia menyelaminya, semakin putus asa ia rasakan.
Selama lebih dari sebulan, dengan hidup atau matinya yang tidak pasti, kematian Ning Changjiu praktis sudah pasti. Tetapi bagaimana mungkin orang seperti itu mati? Mereka telah membuat perjanjian 3 tahun, bagaimana mungkin dia mengingkari janjinya? Tangan Zhao Xianger menggenggam erat manset lengan bajunya yang lembut. Bahunya bergetar, tatapannya perlahan beralih ke teratai salju hantu. Sangat penting baginya untuk menyelesaikan rumah ungunya. Ia telah menceritakan hal ini kepada Ning Changjiu di kota Linhe, dan Ning Changjiu selalu mengingatnya. Dalam keadaan normal, menerima hal ini, ia mungkin akan mengejek campur tangannya. Namun saat ini, ia tak bisa berkata apa-apa. Teratai salju yang lembut itu menusuk matanya seperti jarum. Kau bohong, kata Zhao Xianger singkat dan lembut, lalu melipat surat itu dan meletakkannya di bawah meja. Gadis itu sedikit menundukkan kepalanya. Suara hujan di luar semakin keras. Ia sendiri tak tahu perasaan apa yang ia miliki terhadap Ning Changjiu. Seorang teman yang berbagi hidup dan mati dengannya. Atau musuh yang ia anggap sebagai musuh bebuyutan, atau sesuatu yang lain. Zhao Xianger tiba-tiba mengangkat lengan bajunya, dan jari-jarinya yang halus dan runcing dengan lembut mengusap kulit di bawah matanya. Dia menatap air yang agak basah di antara jari-jarinya dan menggelengkan kepalanya pelan. Gadis itu mengangkat dagunya sedikit dan melihat keluar istana Baiyu Feipo. Kabut tebal menyelimuti seluruh istana, dan kota kekaisaran yang megah itu sepenuhnya terendam banjir, tanpa ada yang terlihat jelas. Sepenuhnya terendam banjir, mengaburkan segalanya. Ia tiba-tiba berpikir, jika Ning Changjiu tiba-tiba muncul di ambang pintu dan melihat ekspresinya yang berlinang air mata, ia pasti akan menertawakannya. Lalu ia bisa dengan mudah menghajarnya, seperti yang ia lakukan di kota Linhe. Tapi sayangnya, ia mungkin takkan pernah melihatnya lagi. Kabut putih menelan segalanya. Zhao Xianger tiba-tiba teringat malam sebelum keberangkatan mereka. Ia berdiri diam di dekat dinding bernaungan bambu, memperhatikannya diam-diam memasuki sedan biru putih Lu Jiajia. Kemudian, setelah menunggu lama, ia melihatnya muncul. Ia tak tahu apa yang membuatnya berdiri di sana seperti patung kayu, membuang-buang waktu. Ia juga tahu bahwa Ning Changjiu tidak memasuki sedan Lu Jiajia untuk tujuan terlarang apapun, tetapi ia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Maka, malam itu, ia pergi tanpa pamit. Jadi takdir telah mengunci perpisahannya saat itu. Seharusnya ia melihatnya. Hujan deras mengguyur seluruh kota, namun istana tetap sunyi dari awal hingga akhir. Zhao Xianger duduk sendirian, tak yakin berapa lama waktu akan berlalu. Lebih dari sebulan yang lalu, ketika Lu Jiajia dibawa kembali ke Yujian Tianzong, ia berlumuran darah dan luka, tak sadarkan diri di tepi jurang di alam liar selatan. Di sekujur tubuhnya bertebaran beberapa helai bulu hitam, entah dari mana. Pada hari-hari berikutnya, Yujian Tianzong mengerahkan hampir seluruh pasukannya untuk merawatnya. Yazu mendampinginya tanpa lelah selama bermalam-malam, menjaganya, sementara 3 guru puncak bergantian mengunjungi puncak Tianku, dengan rela melindunginya. 3 hari kemudian, Lu Jiajia akhirnya perlahan membuka matanya. Semua orang menganggapnya sebagai keajaiban bahwa Lu Jiajia berhasil bertahan hidup dalam ketidaksadaran yang begitu lama di tepi jurang di jantung alam liar selatan tanpa dibunuh atau dirusak oleh roh jahat. Tak seorang pun tahu bahwa perlindungan sejati Lu Jiajia adalah bulu-bulu hitam yang tampak biasa saja yang menyelimutinya. Itu adalah anugerah dari para dewa, dianugerahkan oleh seorang manusia yang tanpa sengaja mendekatinya. Saat terbangun, pertanyaan pertama Lu Jiajia adalah, di mana Ning Changjiu? Setelah bertanya, ia terdiam. Bayangan-bayangan yang diselimuti kegelapan berkelebat di benaknya. Rasa sakit yang tajam menusuk jantungnya, seolah setiap inci kulitnya digerogoti jarum, mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya. Lu Jiajia berbaring di tempat tidurnya, diselimuti selimut polos. Rambut panjangnya, tak tersentuh bantal, tergerai bebas. Ia telah kehilangan kesejukan esnya yang biasa. Pipinya yang pucat, bagaikan porselen baru, seakan siap pecah saat disentuh. Mimpi buruk yang dialaminya sebelum koma berkelebat di benaknya, menjadi kenangan nyata. Ia mengerjap pelan, air mata mengalir di pipinya. Yazu mendesah, kakak, istirahatlah yang nyenyak. Aku tidak akan mengganggumu. Setelah itu, ia berdiri, menyendok obat yang mendidih, dan diam-diam mendorong pintu hingga terbuka. Seorang wanita muda berdiri di sana. Ning Xiaoling tampak sudah lama berdiri di sana. Ia mengenakan gaun putih tipis, pipinya seputih salju, dan pupil matanya semerah mata kelinci. Ekspresinya yang muram berubah seiring suara Yazu membuka pintu. Tuan sudah bangun. Ia membuka bibirnya yang sedikit pecah, mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan suara yang sangat pelan. Yazu mengangguk. Ning Changjiu bersenandung, berjalan melewati Yazu, memasuki rumah, dan menutup pintu. Bahkan, di seluruh puncak Tianku, Ning Xiaoling adalah orang pertama yang memberitakan kematian Ning Changjiu. Saat itu sore 4 hari yang lalu, ketika matahari terbenam di Cakrawala. Ning Xiaoling tiba-tiba bergegas keluar rumah seperti orang gila, memandangi awan kemerahan yang tersisa di langit, dan berkata dengan linglung, kakak.
Kakak telah tiada. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa ikatan yang mengakar antara dirinya dan Ning Changjiu, pada saat itu, bagaikan benang yang dipotong oleh gunting, dan tak lagi terhubung. Dulu, ketika ia dan kakak laki-lakinya dekat, ia bahkan bisa merasakan beberapa pikiran kakak laki-lakinya, gambaran yang sengaja ia tunjukkan di dalam dirinya. Namun ketika mereka berjauhan, meskipun hati mereka tak dapat terhubung, mereka masih merasakan ikatan yang samar. Ikatan itu bagaikan tali yang mengikat layang-layang. Ia menyaksikan sinar terakhir di langit berubah menjadi abu, dan layang-layang di hatinya tenggelam bersama terbenamnya matahari. Yazu berdiri di luar, dia menatap pintu yang tertutup rapat. Selama 2 hari terakhir, Ning Xiaoling sangat tidak aktif, keheningan yang nyaris mematikan. Ia tak mau makan sedikit pun, dan sesekali menyesap air, tetapi terkadang pinggiran cangkir tak menyentuh bibirnya, tumpah ke seluruh pakaiannya. Ia tak tahu apa yang sedang dibicarakan Ning Xiaoling dan Lu Jiajia. Namun tak lama kemudian, suara tangisan 2 orang terdengar dari dalam rumah. Isak tangis mereka menyayat hati, menusuk hati. Tak lama kemudian, semua puncak Yujian Tianzong ditutupi kain putih salju untuk mengenang kepergian sang murid. Prasasti batu bahkan didirikan di setiap puncak, menuliskan kisah-kisahnya. Sebulan berlalu tanpa disadari. Sebesar apapun insiden Yujian Tianzong, pada akhirnya itu hanyalah masalah keabadian di alam liar. Kisah-kisah tentang apa yang terjadi di sana hanyalah desas-desus, yang belum menyebar luas. Di depan aula Master Puncak Tianku, Lu Jiajia, terbungkus jubah linen seputih salju, rambutnya terurai, berjalan menuju patung Ning Changjiu. Tidak ada seorang pun di luar aula. Ia sering mengamati seperti ini, dari matahari terbit hingga terbenam. Akhirnya, suatu hari, ia kembali ke aula Master Puncak dan menyusun 2 surat. Satu berisi teratai salju hantu dan surat pedang 1000 mil untuk Zhao Xianger, dan yang lainnya menyerahkan posisi penjabat Master Puncak kepada Lu Yuanbai. Ia memutuskan untuk pergi ke tepi jurang di alam liar selatan, membangun gubuk dan berkultivasi hingga suatu hari, ketika ia mencapai tingkat yang cukup, ia akan melakukan perjalanan ke jurang untuk menemukan Ning Changjiu atau jasadnya. Ia juga berpikir, jika Ning Changjiu benar-benar berhasil keluar dari jurang maut sendirian, ia pasti akan kelelahan. Alam liar selatan sangat berbahaya, dan pasti ada yang mengawasi mereka. Bahkan setelah sebulan, ia masih tidak percaya akan kematiannya. Tentu saja, hal ini ditentang keras oleh seluruh puncak, tetapi ini adalah idenya, dan tak seorang pun bisa membujuknya. Guru, aku akan pergi bersamamu. Suara gadis itu menggema di kegelapan. Ia berjalan mendekati Lu Jiajia dalam diam, menundukkan kepala, dan mengatakan hal ini dengan keras kepala. Ning Xiaoling sudah sebulan tidak tersenyum. Ekspresinya tampak membeku di hari matahari terbenam, seperti gunung bersalju yang tak mencair selama ribuan tahun, hanya salju yang turun semakin tebal. Lu Jiajia menatapnya, menggelengkan kepala, dan berkata, ada banyak iblis jahat di alam liar selatan, dan pencemaran jiwa sangat serius. Kau tak bisa tinggal di sana terlalu lama. Ning Xiaoling tidak berkata apa-apa, hanya berkata, aku pergi. Lu Jiajia melanjutkan, jika dia masih hidup, dan kembali mendapati adik perempuannya hilang, dia pasti akan sama sedihnya denganmu. Ning Xiaoling terdiam cukup lama. Kata-kata ini akhirnya menyentuh hatinya. Pada dasarnya, mereka menolak kematian Ning Changjiu. Mereka percaya bahwa pemuda berbaju putih itu suatu hari nanti akan kembali, dengan senyum riang, sesekali mengatakan sesuatu yang membuat orang tertawa dan menangis, tetapi selalu berdiri di garis depan ketika segalanya runtuh. Lu Jiajia tiba-tiba berkata, Xiaoling, apa kau menyalahkanku? Aku tidak melindunginya. Ning Xiaoling sudah menyimpan dendam, tetapi hari itu, ketika dia melihat Lu Jiajia berlumuran darah, kukunya terkelupas, tak ada sehelai kulit pun yang utuh, dia menangis lama sekali. Sekarang, menatap wanita di malam hari itu, dia tak kuasa menahan air mata lagi. Dia berbisik, kakak senior telah tiada. Guru, tolong jangan tinggalkan Xiaoling lagi. Lu Jiajia mengangguk, hatinya terasa sakit. Mari kita tunggu dia kembali bersama. Ya, tunggu kakak senior kembali, ulang Ning Xiaoling dengan suara rendah. Kemudian mereka terdiam, seolah-olah mereka berdua tersesat dalam adegan masa lalu, hanya saja bayangan dalam adegan itu telah mengikuti awan putih, dan tak diketahui kapan akan kembali. Di malam hari, bintang pedang tampak dalam jangkauan, sementara bintang-bintang yang lebih terang dan lebih dingin menggantung tinggi di atas, mengamati suka dan duka dunia dengan acuh tak acuh. Kekacauan terbesar dalam abad Yujian Tianzong telah berlalu untuk sementara. Sejarah selalu berulang dengan pengulangan yang mengejutkan. Sisa-sisa Jiuying dilahap oleh ular kultivasi, yang kemudian dibunuh oleh koalisi para kultivator. Tulang-tulang mereka dipotong dan disimpan oleh 4 puncak. Banyak yang terbunuh atau terluka di dalam puncak-puncak itu, dan keberuntungan serta energi spiritual dari 4 puncak hampir sepenuhnya dilahap. Para murid yang selamat berkultivasi dengan semangat baru, berjuang untuk memulihkan keberuntungan seluruh sekte, yang terkait dengan paruh pertama kitab suci pedang amanat surgawi melalui kekuatan kolektif mereka.
Namun, proses ini sangat lambat, dan butuh bertahun-tahun sebelum Sekte Pedang Amanat Surgawi kembali makmur. Untungnya, Sekte Langit Ungu, musuh bebuyutan mereka sejak lama, kini semakin merosot. Pemimpin Tao perempuan, Rain Chen ke-13, yang berhasil melarikan diri kembali ke Sekte, menjadi pemimpin baru, mengubah namanya menjadi Rain Chen ke-10 sesuai aturan Sekte. Namun, dengan terbunuhnya sebagian besar kekuatan utama Sekte Langit Ungu, perkembangan Sekte Pedang Amanat Surgawi di masa depan seharusnya tidak terpengaruh. Tak lama lagi, Lu Jiajia akan meninggalkan puncak Tianku dan kembali ke alam liar selatan. Ia menyeberangi Sungai Merah, memandangi kerangka wanita cantik di air. Ia terdiam cukup lama, berpikir jika Ning Changjiu menyaksikan kejadian ini, mungkin ia akan menatap bayangannya di air dan, dengan nada tidak tulus, berkata, guru sungguh tak tertandingi kecantikannya. Ia diam-diam berbalik dan mengikuti jalan setapak yang telah dirusak oleh 9 bayi. Dalam sebulan, bibit-bibit baru telah tumbuh dari jalan setapak yang hancur yang diukir menembus pegunungan tandus dan hutan-hutan purba. Tak lama lagi, jejak kehancuran 9 bayi akan terhapus diam-diam. Bukanlah kebetulan bahwa Master Han Qi menemukan jurang sunyi selatan hari itu. Jurang itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, seperti danau yang luas. Bahkan untuk menghindarinya pun akan sulit. Lu Jiajia telah membaca banyak buku baru-baru ini dan menyadari bahwa untuk memasuki tempat ini, seseorang harus memiliki kekuatan suci atau menjadi seorang kultivator di atas jalan kelima, karena mencapai jalan kelima memberikan kekuatan suci. Petik 2. Di atas jalan kelima, gumam Lu Jiajia pelan. Betapa tak berujung rasanya. Ia mencoba menutup pikirannya. Semalaman, sebuah rumah kayu muncul di tepi jurang. Di depannya berdiri patung kayu seorang pemuda, diukir dengan pedang. Sebuah formasi terbang kecil terlukis pada patung itu. Di dalamnya, tinggal seorang wanita cantik tak tertandingi dalam balutan putih. Dia akan tinggal di sini selamanya, bermeditasi, menenangkan pikirannya, berkultivasi, dan memandang ke dalam jurang. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.